Halo, selamat malam rekan-rekan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang ya, malam hari ini saya akan memperdengarkan lagi perbicaraan saya dengan Bapak Zulkifli Abbas yang mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan itu boleh dilihat atau tidak? Kiranya percakapan ini menjadikan berkat buat teman-teman, saudara-saudara, dan rekan-rekan sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Putih ini saya tanggapin ya. Apakah menurut Ibu Tuhan itu harus nampak kelihatan, bisa diraba, bisa dicubit, ditampar, barulah kemudian Ibu bisa mengimani bahwa Tuhan itu ada? Nah, begitu Pak Zulkifli, kalau berdialog tuh kayak gitu. Jangan bermonolog. Saya itu nggak jawab kamu bukan karena saya nggak bisa jawab kamu, tetapi karena di kau Pak Zulkifli terlalu panjang. Apa yang mau dijawab gitu loh. Dari yang pertama, komen pertama, saya ingat pertama, belakangnya itu segala ayat-ayat kamu comot-comot, kamu tambah-tambahin. Ya bingung lah orang ngejawabnya gimana satu persatu. Tetapi jelas Pak Zulkifli, ini saya kasih tahu ya, sebagai hamba Tuhan Yesus, saya sudah memperingatkan kamu Pak Zulkifli, kamu itu sesat Pak, kasihan Pak. Kasihani jiwamu Pak, kamu itu akan mendapat atau menduduki tempat yang paling rendah di neraka Pak. Tak kasih tahu ya. Jadi jangan sok-sokan, Bapak nggak pernah belajar Alkitab dengan sebenar-benarnya, oke? Bapak nggak pernah buka Alkitab itu yang benar. Bapak baca dari artikel penyesatan, ya sesatlah Bapak seperti ini. Nah sekarang saya mengatakan, apakah Tuhan itu iya gitu loh? Iya, Tuhan itu menampakkan diri, iya. Oke, itu jawabannya, iya. Tuhan itu nggak seperti Tuhanmu yang ngumpet, nggak seperti itu Pak. Mana ada Tuhan ngumpet, gila aja. Jadi sekiranya Bu Uti paham bahwa sebelum Tuhan itu menampakkan diri kepada manusia, apakah Ibu Uti ingin mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Jawab. Saya tanggapin ini ya, Pak Sopan Sembiring. Alkitab itu. Kenapa Pak Zulkifli nggak jawab saya? Bingung ya? Sebelum dia menampakkan diri kepada manusia, apakah Ibu Uti mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada? Loh, bagaimana pertanyaannya? Dia ada, makanya dia bisa menampakkan diri, Pak Zulkifli. Kalau dia tidak ada, ya nggak bisa lah dia menampakkan diri. Oke, itu yang harus Pak Zulkifli ketahui. Tuhan ya Bapak itu bukannya dia tidak bisa menampakkan diri, tidak mau menampakkan diri. Orang dia tidak ada. Itu kan memang hasil kreasi dari Nabi Bapak sendiri. Ini pun tidak bisa Bapak unjukkan ke saya kalau dia itu ada. Bukti empirisnya nggak ada Pak, nggak tercatat bahwa Tuhan Bapak itu ada. Tetapi Tuhan kami itu ada, makanya dia menampakkan diri. Yang namanya ada itu eksis Pak, dirasakan, dilihat, diraba, itu ada keberadaan, eksistensinya itu ada. Nah ketika ada yang mengaku bahwa dia itu ada tapi eksistensinya itu nggak ada, yaitu Tuhan Bapa. Oke, berarti kesimpulannya Tuhan itu ada meskipun dia tidak menjelma menjadi manusia. Tuhan itu ada meskipun dia tidak nusul ke bumi menjadi makhluk. Baik. Lalu kemudian Ibu Uti mengatakan Tuhan Anda bukannya tidak bisa menjelma menjadi manusia, tetapi karena memang tidak ada. Jadi gini, Bu Uti. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tolong dicerna baik-baik. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Tuhan tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saya ulang, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jadi yang melihat Yesus itu tidak melihat Tuhan. Yang melihat burung merpati itu tidak melihat Tuhan. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yang melihat Yesus, ya melihat Yesus, manusia, bukan Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat 20,
Allah berfirman, engkau tidak dapat memandang mukaku, karena tidak ada manusia yang memandang aku dapat hidup. Paham? Bisa disimak ayatnya, Bu Uti? Engkau tidak dapat memandang wajahku, karena tidak ada manusia yang memandang wajahku dapat hidup. Yesus bukan wajahnya hanya bisa dipandang, bahkan Yesus ditampar, bahkan diludahin, diseret oleh tentara Romawi. Bahkan Yesus dibunuh. Berdasarkan Keluaran 33 ayat 20, jelas Yesus bukan Tuhan, karena Yesus bukan hanya bisa dipandang, tetapi juga bisa diinjek mukanya sama tentara Yahudi dan tentara Romawi. Ibu Uti, coba camkan baik-baik di dalam Keluaran 9 ayat 14. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Berarti Yesus tidak seperti dengan Allah. Berarti Yesus tidak sama dengan Allah. Jangankan Yesus itu adalah Allah, jangankan Yesus itu adalah Hasem, sama seperti Hasem aja kagak. Keluaran 9 ayat 14. Ibu harus paham itu. Lalu kemudian di dalam Maleaki 3 ayat 6, aku ini adalah Allah, dan aku tidak akan berubah. Sebab itu kamu, hai Bani Yakub, tidak dihabisin. Paham? Di dalam kitab yang ibu ambil dari Bani Israel, jelas dikatakan, aku adalah Allah, dan aku tidak berubah menjadi kodok, menjadi merpati, menjadi manusia, atau menjadi apapun. Jadi adalah kebohongan, adalah ketololan, adalah kebahlulan ketika mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah ajaran pagan. Lalu kemudian di dalam 1 Samuel 15 ayat 29, lagi pula yang maha mulia, yang disembah Bani Israel, tidak berdusta dan tidak menyesal, karena ia bukanlah manusia sehingga ia harus menyesal. Paham, Bu Uti? Berarti Tuhannya Bani Israel bukan manusia, sementara Yesus adalah manusia. Dengan demikian, Yesus bukan Tuhan. Di dalam suratnya Mbah Paulus 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk dengan maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Sementara Yesus diobok-obok, ditampar, diseret, diludahin. Bahkan Yesus dipotong nonotnya, disunat dia. Halo? Berarti Yesus bukan Tuhan. Tetapi kalau dipaksakan menjadi hak Tuhan, maka dia cocoknya menjadi hantu. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia, Yesus adalah manusia, sehingga ia berdusta. Yesus biasa berdusta. Bukan anak manusia, Yesus anak manusia, sehingga ia menyesal. Yesus menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Bu Uti, berhenti mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan tidak tertidur dan tidak terlelap. Mazmur 121 ayat 2 sampai ayat 4. Sedangkan Yesus tidur lelap, bahkan Yesus mati. Berarti Yesus bukan Tuhan, tetapi dia adalah hantu. Tuhan adalah Allah Maha Mengetahui. 1 Samuel 2 ayat 3. Sedangkan Yesus tidak mengetahui. Di mana tertuang itu? Markus 13 ayat 32, Markus 11 ayat 13, Markus 5 ayat 30. Karena itulah Ibu Uti, ada baiknya Ibu sunat dulu. Itu Tuhan yang ada di ajaran pagan, ajaran dewa-dewa. Theos iya, seperti
Zeus, Apollo. Ya, betul. Kalau itu adalah konsep pagan Yunani, ya betul. Tetapi coba ibu lihat di dalam kitab yang ibu ambil dari Yudaism, Keluaran 33 ayat 20. Firman-Nya lagi, firman Allah loh. Bukan perkataan Paulus, bukan perkataan Lukas, bukan perkataan Markus, tapi firman Allah mengatakan bahwa engkau tidak dapat memandang wajahku karena tidak ada manusia yang memandang aku dapat hidup. Ini ayat bohongan atau gimana ini, Bu Uti? Engkau tidak dapat memandang wajahku karena tidak ada manusia yang memandang aku dapat hidup. Jadi bagaimana mungkin kemudian Allah itu nusul ke bumi memperlihatkan wajahnya? Dia sendiri mengatakan, engkau tidak dapat memandang wajahku karena tidak ada manusia yang memandang aku itu dapat hidup. Sementara Yesus wajahnya bukan hanya dipandang, bahkan diludahi. Berarti Yesus itu bukan Allah. Sadar nggak, Bu? Tuhan itu ada meskipun dia tidak menunjukkan diri menjadi makhluk. Nah, itu kan itunya kamu sendiri, Pak Zulkifli. Ya, tidak bisa begitu. Karena Tuhan yang benar itu dia maunya dilihat. Karena dia mau bertemu dengan umatnya. Kita ini umatnya. Ketika dia menciptakan kita, tentu saja dia berinteraksi dengan kita. Sejak awal Elohim sudah menyatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Itu yang harus gambar dan rupa Allah ya. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ketika Pak Zulkifli mengatakan Elohim itu, Tuhan itu ada walaupun dia tidak menampakkan diri, dia ada walaupun dia tidak menampakkan diri, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu dia mengasihi umatnya, dia berinteraksi. Tidak ada manusia yang bisa menyampari ketinggian, kemuliaan, kealahan itu tanpa Tuhan itu menyatakan dirinya. Dia sendirilah yang besar tinggi itu yang datang menyampari umatnya supaya bisa kelihatan. Karena Tuhan yang benar itu dia berinteraksi, dia mengasihi umatnya, dia itu pencipta umatnya. Mana ada hubungan antara pencipta dengan umat itu terpisah kekal, tidak pernah kelihatan. Oh tidak, itu pikiran konyol seperti pikiran Pak Zulkifli, oke? Itu kan betul kan? Keluaran 30, tidak ada manusia yang memandang mukaku bisa hidup. Ketika dia menampakkan diri di dalam Keluaran 20 itu, dia menampakkan diri kan pada mati. Iya kan? Tidak ada yang memandang mukaku bisa hidup, memang iya pada mati itu. Tetapi bukan berarti dia nggak mau dilihat. Dia berkali-kali menampakkan diri. Baca itu dalam kitab Ibrani. Dan dia telah menampakkan diri sejak awal. Banyak sekali penampakan di dalam kitab tanah itu. Penampakan Yesus itu, penampakan Elohim itu udah bolak-balik. Dan dia menampakkan diri kepada Abraham itu pernah juga dia menampakkan diri kepada Abraham. Dan kebanyakan darinya dia menampakkan diri dalam wujud malaikat. Tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Memang iya, pada mati itu. Ada buktinya itu perkataan Elohim. Pada mati itu kan di dalam Keluaran 20. Nih baca nih, pada mati, oke? Tuh baca dulu Pak. Allah itu berulang-ulang kali berbicara, mencoba berbicara lewat nabi-nabi dan dia berulang kali menampakkan diri. Terakhir dia menampakkan diri dalam wujud Yesus Kristus. Itu kan sudah ditulis. Mau bilang apa Pak? Ayatnya ada Pak. Allah menampakkan diri itu udah mainannya bangsa Israel. Oleh sebab ini di dalam Keluaran ya, mereka minta ketika Allah menampakkan diri itu, ketika dia membuat orang pada mati itu, orang Israel bilang kalau datang jangan dalam bentuk seperti itu lagi deh, datang dalam wujud manusia, dalam wujud seorang nabi saja. Mereka minta kepada Musa dan Musa meminta kepada Elohim dan Elohim menyanggupinya. Maka di dalam Ulangan 18 itu jelas dikatakan bahwa Elohim akan muncul dalam wujud seorang nabi yang dinubuatkan oleh Musa itu. Ulangan 18. Itu konteksnya, Pak. Tidak ada seperti aku yang seluruh bumi yang penebus dan juru selamat. Kenapa kamu potong-potong ayatnya? Musa itu bicara tentang penebusan, Pak. Tidak ada seperti aku yang penebus dan juru selamat. Akulah yang menebus kamu, akulah yang menyelamatkan kamu. Ini kan mulai lagi kan beretorika panjang, ngawur semua. Nih aku bosan sekali dengan Pak Zulkifli ini. Oke, ini kan kamu baca nih, tidak ada seorang yang melihat aku akan hidup, mendapatkan hidup. Itu betul, jelas.
Perkataan Elohim tidak bohong ketika dia menampakkan diri pada mati semua. Keluaran 20 nih, baca nih. Memang iya Pak, aku adalah Elohim, aku adalah Yahweh, aku tidak berubah. Aku yang roh tidak akan pernah berubah menjadi zat, gitu kan. Aku yang roh tidak pernah menjadi zat, aku yang menyebut dirinya aku tidak pernah menyebut dirinya kami. Ingat ya, Elohim itu bukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yesus, Elohim mengatakan selain aku tidak ada Allah dibentuk, selain daripada aku, setelah aku tidak ada Allah lain yang dibentuk. Yang itu maksudnya apa? Allah yang penebus dan juru selamat, Allah yang datang menyelamatkan umatnya, Allah yang datang menebus umatnya. Tidak ada yang seperti dia yang akan dibentuk seperti itu lagi. Dialah satu-satunya yang penebus dan juru selamat. Itu konteksnya. Baca tuh di dalam Yesaya 43. Baca di situ, oke? Jangan comot-comot ayat dan jangan sama-samain. Tuhanmu itu bukan Tuhanku, pra. Aduh, memalukan. Tidak sama, Pak. Bukan, Pak. Elohim itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala, oke? Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah-Allah bangsa lain, oke? Ditulis di dalam Alkitab kami, dia itu adalah Allah yang berhala dan hampa, oke? Jangan nyamain dulu, ya, esensinya harus dilihat dulu. Tuhan Elohim itu ilahnya Bapa itu kan bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah kami atau sesembahan kami itu bernama YHWH. Udah beda, dari situ aja udah beda Pak. Ilahnya Bapa itu bernama Allah subhanahu wa ta'ala itu, dia itu zat. Ilahnya kami YHWH itu adalah roh. Roh tidak pernah menjadi zat, apalagi zat berubah menjadi roh. Tidak bisa Pak. Itu dua esensi yang berbeda, bagai bumi dengan langit. Aku ini bingung ini, Pak Zulkifli memaksakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhannya, adalah Elohim. Oh tidak, mana ada. Elohim itu mengatakan akulah juru selamatmu, akulah penebusmu, aku yang melepaskan kamu dari perbudakan tanah Mesir, akulah yang turun tangan langsung. Ini Elohim, bukannya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengambil kisah Elohim ini untuk masuk jadi referensinya dia. Oh tidak Pak, ya. Jadi esensinya dulu ya, Elohim itu menampakkan diri, tidak ada yang bisa melihat dia akan hidup. Jelas, kamu baca di dalam Keluaran 20. Oleh sebab itu mereka minta kepada Musa supaya kalau Elohim itu menampakkan diri, ya harus dalam wujud yang bisa dilihat. Dan ketika Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus akulah, itu dia memang benar. Elohim itu adalah roh dan dia telah menjadi Yesus Kristus diam di dalam tubuh daging jasmaninya, oke? Ibu tidak bisa membuat sebuah alasan bagaimana bisa kemudian dalil-dalil yang ada dalam kitabnya Bani Israel dan juga pengajaran Yesus itu gugur. Paham ya Bu ya? Di dalam Torah dijelaskan Eloah itu tidak akan mungkin berubah menjadi makhluk. Tidak akan mungkin berubah menjadi manusia. Di dalam Meleakhi 3 ayat 6 yang saya bacakan kepada Ibu. Keluaran 9 ayat 14. Bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Seperti Allah aja kagak ada. Apalagi Allah yang datang dalam rupa manusia. Itu Ibu harus belajar lagi. Ya, saya katakan kepada Ibu, Elohse erathu Fenainu Syayim Sanayim Felo Yeter Al-Syayim Ela Ahad. Jadi tidak mungkin sembahan Bani Israel itu Yesus, gak mungkin. Se'en kayi kode ehad min ahad kadim hanim tasi'im bal olam. Jadi mustahil sembahannya orang Kristen yang adalah manusia itu adalah sembahannya Bani Israel. Jadi Ibu jangan bermimpi bahwa Ibu akan mampu menggugurkan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala yang adalah sembahan yang maha suci lagi maha tinggi dengan asumsi-asumsi liar pagan yang Ibu punya. Maleakhi 3 ayat 6, aku adalah Allah dan aku tidak berubah, tidak berganti diri, tidak dibentuk, sebab itu kamu, hai Yakub, tidak dihabisi. Yesaya 44 ayat 10, siapakah mereka yang telah membentuk Allah lalu menuangkannya ke dalam patung? Ini jawabannya adalah Kristen. Di ayat sebelahnya dikatakan, aku akan membuat malu mereka.
Jadi siap-siap aja ibu dibuat malu oleh Allah karena telah menuangkan Allah dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Padahal di dalam kitab yang ibu ambil dari agama lain, jelas dikatakan Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Jadi ibu harus pahami dengan baik bahwa Yesus yang manusia itu bukanlah Allah itu sendiri. Yesus hanya utusan Allah, dia manusia, dia adalah ciptaan Allah, dia adalah hamba Allah. Belajar lagi Bu Uti. Ibu Uti, Ibrani ini bukan firman Tuhan. Ibrani ini bukan sabda Yesus. Surat Ibrani ini adalah suratnya Paulus untuk orang-orang Ibrani. Paham ya? Paham Bu? Enggak paham sampai sana? Mau ibu seperti apapun menjabarkannya, Yesus tetap bukan Allah. Yesus bukan tetap Tuhan. Itu ibu ditampar sama kitab ibu sendiri. Aku adalah Allah dan aku tidak berubah. Sementara Yesus itu adalah Tuhan menurut ibu yang berubah menjadi manusia. Inkarnasi menjadi manusia. Berarti bertentangan dengan Malaki 6, Malaki 3 ayat 6. Ibu harus banyak belajar lagi deh. Ya, di dalam 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi pula yang maha mulia, yang disembah Bani Israel, tidak berdusta dan tidak menyesal, karena ia bukanlah manusia. Sementara Yesus manusia. Nah, artinya Yesus adalah Tuhannya Kristen, sementara Allah adalah Tuhannya Bani Israel dan Bani Ismail. Itu tidak sama. Tuhannya Kristen adalah manusia, Tuhannya Yudaism dan Islam adalah esensi yang tidak terhingga dan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sosok apapun yang serupa, yang sama, yang bisa disetarakan, yang bisa digambarkan dengan Allah. Itu yang ibu harus pahami dengan baik. Di dalam Keluaran 33 ayat 20, engkau tidak dapat memandang wajahku, karena tidak ada manusia yang memandang aku dapat hidup. Berarti Yesus yang diobok-obok itu bukanlah Allah, dia adalah makhluk Allah. Dan memang benar, Yesus mengaku, aku ciptaan Allah, aku utusan Allah, aku hamba Allah. Itu Yesus tuangkan di dalam kitab-kitab ayat-ayat yang ada di dalam kitab ibu. Begitupun di dalam Al-Quran. Inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Maaf, inni Rasulullahi ilaikum. Di situ tidak ada kata jami'a, cuman ilaikum. Kecuali pernyataan Allah akan esensi, akan pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah utusan untuk seluruh umat manusia. Kalau Yesus hanya mengatakan inni Rasulullahi ilaikum. Ilaikum ini hanya terbatas, yaitu hanya kepada Bani Israel saja. Jadi tuh baca Pak Zulkifli, baca Pak Zulkifli. Yang dimaksud nggak ada yang lain seperti Elohim itu adalah Allah penebus dan juru selamat. Jangan asal comot-comot ayat melepaskan dari konteksnya. Semua ayat mengatakan aku tidak ada yang seperti aku itu adalah Allah yang penebus dan juru selamat, yang menebus umatnya, yang menyelamatkan umatnya dengan dirinya sendiri. Oke? Tuhan yang Bani Israel bukan manusia sehingga dia menyesal, itu kan sifatnya, Pak. Itu bicara tentang sifatnya. Dia bukan seperti manusia yang berdusta dan menyesal, sama seperti bilangan 12 ayat 29 itu. Oke, bilangan 29 ayat berapa itu? Bilangan 29 itu. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, dan Allah bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Itu artinya, kalau baca konteksnya, kamu baca konteksnya, itu artinya Allah bukanlah seperti manusia yang mempunyai sifat berdusta dan menyesal. Pak, jangan banyak-banyak, jangan beretorika, malas aku. Kamu satu VN, aku harus jawab 10 jawaban, karena masing-masing ayat itu kamu comot-comot. Satu VN kamu comot 1000 ayat, jadi bagaimana aku menjawabnya? Satu-satu. Ya emang iya, kan itu di Keluaran 20 kan sudah dibuktikan. Baca ayat itu sesuai konteks. Makanya Pak, engkau tidak dapat memandang wajahku, tidak ada yang hidup. Memang iya itu. Di dalam Keluaran 20 ketika Elohim itu menampakkan diri, ya dia ada di dalam gunung-gunung itu, Bukit Sinai itu, ketika dia mau menurunkan ke 10 firman itu, pada mati Pak. Padahal itu baru dengar suaranya aja. Dia datang ke bumi pada mati. Itu kan bicara tentang kejadian di dalam Keluaran 20 itu.
Oke? Baca ayat-ayat Alkitab yang benar ya, jangan asal comot, Pak. Memang iya dia datang membuat orang mati, tetapi bukan berarti dia nggak mau dilihat. Sudah ditulis di dalam kitab Ibrani, dia berkali-kali menampakkan diri, berkali-kali mau berbicara kepada umatnya. Berkali-kali, baca Ibrani 1 itu, oke? Ketika kamu mengatakan Tuhan yang menampakkan diri adalah Tuhan yang ada di ajaran pagan, itu artinya Pak Zulkifli itu tidak tahu konsep Tuhan yang benar. Tuhan yang benar yang ada, yang eksis, yang menyatakan diri dibilang pagan. Tuhan yang nggak pagan, yang kata kamu itu yang nggak ada, tetapi mewujud dalam bentuk batu yang kamu putar-putar itu, yang tidak pernah menyatakan diri, yang kalian mencari menghampiri dia, Allah yang tidak bisa dihampiri itu kalian hampiri dalam bentuk batu, kemudian kalian bilang itu bukan pagan. Bagaimana sih, Pak? Bagaimana? Yang namanya pagan itu kan ada objek, Pak. Pagan itu zat loh, Pak. Penyembah berhala. Berhala itu hampa dan zat. Itu loh, Pak. Itu yang harus kamu ketahui. Allah kami itu roh. Nggak bisa kamu bilang pagan, karena dia itu roh. Sedangkan yang definisi pagan itu, penyembah pagan itu, penyembah berhala itu adalah menyembah apa? Yang benda mati, Pak. Yang ada objeknya, yang diputar-putar, yang disembah sujud, gitu loh. Yang berbentuk batu, yang berbentuk gunung, yang berbentuk pohon, yang ada wujudnya. Itu yang disembah-sembah, yang berbentuk patung. Nah, itulah berhala, Pak. Itu yang disebut pagan. Ketika Allah itu datang, roh itu datang, itu bukan pagan. Nggak bisa kamu bilang pagan. Tidak ada hukumnya yang mengatakan Allah yang roh itu adalah pagan, lalu Allah yang zat itu adalah bukan pagan. Itu terbalik, Pak. Terbalik. Oke? Bu Uti, yang paham kitabnya Bani Israel itu Bani Israel, bukan ibu yang hanya umat terjemahan. Paham? Itu ibu cuma mengasumsikan kitabnya orang. Ingat, kitab Tanak itu bukan kitabnya Kristen, kitabnya Bani Israel. Anda hanya merampok terjemahannya untuk Anda gunakan menegakkan ajaran pagan, menyembah kepada manusia bernama Yesus. Ibu hanya katakan itu sifatnya. Loh, dalilnya jelas kok. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti bukan sifatnya, berarti wujudnya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti tidak ada seorang pun yang pernah melihat wujud Allah. Bukan sifatnya, karena sifat itu memang tidak pernah bisa dilihat. Apakah ada orang yang pernah melihat sifat bohong? Sifat jujur? Nggak bisa. Sifat ya sifat, sesuatu yang abstrak, tidak nampak oleh mata. Tetapi yang dikatakan di dalam dalil ini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti Allah itu tidak pernah dilihat. Kemudian di Keluaran 33 ayat 20, engkau tidak dapat memandang wajahku. Berarti tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tidak ada orang yang pernah melihat wajah Allah. Berarti ketika melihat Yesus, itu bukan melihat Allah. Berarti Yesus bukan Allah. Ibu jangan memaksakan Allah itu manusia. Ibu jangan memaksakan Yesus itu adalah Allah. Yesus itu manusia. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Jangankan berbuat apa-apa, berkata-kata aja bukan dari dirinya sendiri. Sampai kapan ibu mau memperbodoh diri ibu? Di dalam Keluaran 9 ayat 14, bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ini pernyataan Allah. Jadi seperti dengan Allah pun tidak ada yang sama seperti Allah. Apalagi Allah itu sendiri bumi, nggak ada. Jadi ibu mau seperti apapun, ya membodoh-bodohi orang, yang nyata Anda hanya membodohi diri Anda sendiri. Meleakhi 3 ayat 6, berulang saya katakan, aku adalah Allah. Aku tidak akan pernah berubah. Loh, kalau Allah itu adalah manusia, berarti boleh ibu mengatakan Yesus itu adalah Allah, karena Allah itu manusia. Tapi kan Allah itu esensi yang tidak terlihat. Tidak bisa digambarkan seperti apa wujudnya. Tetapi dia ada. Dia katakan, aku tidak pernah berubah. Karena dia tidak pernah dilihat, maka dia tidak akan pernah berubah menjadi dilihat. Itu yang ibu harus pelajari dengan baik. Maaf Pak, Bapak ngawur, ngelantur, dan hanya berretorika saja. Allah tidak bisa dilihat, tidak ada catatan di dalam Alkitab yang mengatakan Allah tidak mau dilihat. Dia justru dicatat bahwa dia berulang-ulang menyatakan diri dan maunya dilihat. Dan ketika dia memang tidak bisa dilihat, dia maunya dilihat, lalu dia datang menampakkan diri dalam wujud seperti manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi barang siapa yang telah melihat Yesus, dia telah melihat Allah.
Itu catatan di Alkitab. Dan semua ayat-ayat yang Bapak kasih itu ada dalam konteksnya. Sekali lagi saya bilang ya, semua ayat-ayat yang Bapak kasih itu ada dalam konteksnya. Tidak berbicara seperti yang apa Bapak pikirkan itu. Allah bukanlah manusia, itu bukanlah berkata Allah tidak bisa jadi manusia, tetapi itu berkata bahwa Allah bukanlah seperti manusia. Oke. Lalu semua ayat-ayat di Maleakhi itu juga Allah yang ketetapannya tidak berubah. Itu semua ada konteksnya, tidak bisa asal kamu comot begitu saja untuk membenar-benarkan pendapatmu sendiri. Oke. Bahas satu-satu itu ayat. Semua ngawur yang kamu pakai itu ngawur, tidak seperti yang kamu pikir. Oke? Buka konteksnya dan katakan seperti saya. Apa itu konteksnya? Karena tidak berkata seperti yang Bapak mau. Oke? Sorry ya, ketika kamu menolak bahwa Ibrani ini adalah bukan firman Tuhan, lalu kamu menggadang-gadangkan ayat firmanmu itu Al-Qur'anmu itu adalah firman Tuhan tanpa pembuktian, tanpa saksi, tanpa ada data empiris, tanpa ada kisah sejarahnya, tanpa ada saksi mata di TKP. Oke? Kamu tidak bisa mengatakan bahwa Ibrani itu bukan firman Tuhan. Maaf, itu adalah firman Tuhan yang telah diutus berdasarkan, orang-orang yang menulisnya adalah orang-orang yang diutus berdasarkan firman Allah, berdasarkan Roh Kudus. Kenapa dia dikatakan firman Tuhan? Karena penulisnya jelas. Ketika kamu mengatakan itu adalah Rasul Paulus, oh maaf, itu bukan Rasul Paulus yang menulis. Kitab Ibrani ini bukan ditulis oleh Rasul Paulus, oke? Rasul Paulus tidak menulis kitab Ibrani ini. Oke, itu yang kesalahan kamu. Tetapi ketika kamu mengatakan kitab Injil itu bukan firman Tuhan hanya karena kamu sudah kejeblok, kamu sudah tidak punya bukti untuk menyatakan bahwa Elohim itu menampakkan diri, lalu kamu mengatakan bahwa kitabnya itu bukan firman Tuhan dan kitab palsu. Itu adalah penyelewengan kamu sendiri, penolakan kamu sendiri. Ketika kamu mengatakan bahwa ini bukan firman Tuhan, aku bertanya kepada dirimu, bisakah kamu membuktikan kepada diriku bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Siapa saksinya? Siapa yang melihat? Siapa orang yang ada di TKP? Mana data empirisnya? Mana perjalanan sejarahnya? Mana kisah yang terjadi dalam pengejawantahan firman itu? Siapa saksi mata yang pernah melihat bahwa ada yang namanya Allah mengejawantahkan kepada Jibril, lalu Jibril mengejawantahkan kepada Muhammad dalam penyampaian firman? Siapa saksi matanya? Oke? Ketika kamu mengatakan kitab kami itu tidak, Alkitab Biblos itu bukanlah firman Tuhan, maaf, semua lengkap dengan fakta-fakta, semua lengkap dengan bukti-bukti, semua lengkap dengan saksi sejarah, semua lengkap dengan saksi mata. Semua penulis Injil itu adalah orang yang bersinggungan langsung dengan Yesus, oke? Jadi tidak bisa kamu katakan bahwa kitab kami bukan firman Tuhan, lalu kitabmu adalah firman Tuhan. Kamu terbalik, oke? Kan aku bilang, aku tidak berubah, aku yang penebus dan juru selamat. Kepenebusan dan kejuru selamatnya itu yang tidak berubah. Kamu yang comot-comot ayat, kamu itu yang dipermalukan oleh ayat kami. Kalau kamu berani-berani mencoplok ayat-ayat perkataan saya ini lalu kamu sebar, ya aku suka, supaya orang tahu betapa penuh penyelewengannya kamu itu, gitu loh. Suka banget aku kalau semua perkataan-perkataanku ini disiarkan di tempatmu itu, supaya mereka tahu, gitu loh. Jangan kamu comot-comot ayat, kamu ambil perkataanku yang kamu suka saja, yang kamu nggak suka kamu buang, gitu loh. Pak Zulkifli, Yesus mengatakan tidak ada Allah tidak berubah, itu dalam konteks apa dulu? Allah yang penebus dan juru selamat. Sebelum aku tidak ada yang dibentuk, setelah aku tidak ada yang dibentuk, aku tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Aku tidak berubah, akulah yang menebus engkau, akulah penjuru selamatmu. Ayatnya itu selanjutnya kamu kemanain? Yang tidak berubah itu adalah Dia yang Maha Pengasih, yang menebus umatnya, yang menyelamatkan umatnya, yang datang ke dunia menghampiri umatnya dalam diri Yesus Kristus. Oke? Masih aja terus menyeleweng. Iya, Ibu malah menguatkan bahwa tidak ada yang dapat melihat Allah itu hidup. Udah selesai. Berarti Yesus yang dapat dilihat.
Yesus yang dapat dipotong nonot? Maaf, itu konteksnya tidak ada yang dapat melihat Allah itu akan hidup, adalah konteksnya dalam Elohim ketika dia belum datang menampakkan diri dalam wujud manusia. Itu kan bicara tentang Elohim yang roh, oke? Tetapi dia yang tidak yang datang itu banyak pada mati itu di dalam Keluaran 20 itu, dia tetap menampakkan diri dan mengakibatkan banyak orang mati. Oleh sebab itu mereka minta, orang-orang Israel itu minta kalau Elohim lagi datang menampakkan diri, jangan buat mereka mati. Mereka minta supaya Elohim itu menampakkan diri dalam wujud manusia. Dan keinginan mereka itu diikuti, dituruti, ditepati, digenapi. Di dalam Ulangan 18 ayat 16 itu, Musa menubuatkan akan datang seorang nabi, nabi yang notabene adalah Elohim yang menampakkan diri. Oke? Yesus yang dimandiin, yang diceboin, itu bukan Allah. Karena Allah itu tidak ada yang mampu melihatnya. Semua akan mati ketika melihat wajah Allah. Nah, Yesus bukan cuma dilihat, bahkan diludahin, bahkan ditampar. Itu ya, sepertinya Zulkifli tidak ngerti ya, nggak nyambung otaknya ya. Sudah dibilang ketika Elohim tidak bisa menampakkan diri, Elohim itu yang menampakkan diri membuat orang mati, ya dia datang menampakkan diri dalam wujud manusia. Ya ketika dia datang dalam wujud manusia, ya bisa dilihatlah dalam diri Yesus. Iya kan? Yohanes mengatakan tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, ya kan? Yohanes 1 ayat 18. Yesuslah yang membuat Allah itu terlihat nyata. Ini Pak Zulkifli kayaknya nggak nyambung-nyambung gini, sok pintar tapi kelihatannya otaknya nggak nyambung nih. Bahkan dizolimin, bahkan Yesus itu dibunuh. Di mana otak ibu? Ibu mengutip kitab orang, Keluaran 20 ayat 16, ayat 18 sampai 21. Tidak ada yang dapat melihat Allah, semua mati karena melihat Allah. Berarti Yesus yang bukan hanya dilihat, justru dia yang dibunuh, justru dia yang mati. Itu bukti Yesus bukan Allah. Maka berhentilah menyembah Yesus, berhenti menyembah anak Maria. Dia itu bukan Tuhan, dia hanya penyampai firman Tuhan, agar Bani Israel menyembah kepada Allah yang benar, yaitu Allah yang maha suci dari kehinaan, Allah yang maha tinggi daripada kerendahan. Pak Zulkifli, saya mengatakan di mana eksistensi Tuhanmu? Kenapa kamu malah balik lagi ke dalam kitabku? Tidak adakah Pak, tidak adakah pertolongan yang bisa kamu ambil dari kitabmu sendiri untuk menyatakan kebenaran dari kitabmu? Ketika aku mempertanyakan di mana Tuhanmu itu, apakah dia ada atau tidak, ya tunjukkan dong dalam sejarah di kitabmu. Kok Alkitab saya lagi yang kamu pakai? Kitab saya lagi yang kamu pakai, kitab saya lagi. Tidak adakah kekuatan yang betul-betul dahsyat yang bisa kamu pakai sebagai senjata untuk menyatakan kepada diriku bahwa Tuhanmu itu ada? Masa iya aku tanyakan Tuhanmu loh, lalu kamu balik lagi ke dalam Tuhanku? Tunjukkan Pak, aku pengen kamu tunjukkan di dalam kitabmu mana bukti eksistensi Tuhanmu sekarang ya Pak ya. Bu Uti mulai memperlihatkan dampak saripati makanan yang setiap hari ibu makan berupa babi, di mana ibu semakin memperlihatkan ketidakberdayaan ibu, menunjukkan sisi kebenaran dari keyakinannya. Siapa yang nggak berdaya? Coba lihat. Iya kan, siapa yang nggak berdaya? Ayat-ayat semua dia comot asal comot aja. Yesus, Elohim tidak berubah dalam ketetapannya. Di situ dimaksud di dalam Maleaki, di dalam Keluaran 33 itu juga, itu dia memang maksudnya Elohim memang tidak bisa dilihat, dan dia memang ketika dia datang dia mati. Semua ada buktinya. Dia sendiri yang kelojotan, yang tidak mau terima bahwa Elohim yang tidak mau dilihat itu, dia datang dalam wujud manusia sehingga bisa dilihat. Kita dengarkan ya sekali lagi. Sekarang menuduh kita umat Islam menyembah batu. Jangankan menyembah batu, menyembah Yesus yang nyata-nyata di dalam Al-Quran dikatakan menciptakan burung aja kami tidak lakukan. Jangankan batu, Musa yang membela lautan saja kami tidak tuhankan. Jangankan batu, Yesus yang mampu menghidupkan orang mati saja kami tidak sembah.
apalagi batu. Otak di mana Bu? Otak. Ya, kalau nggak ada otak pinjam sama tetangga, biar otak ibu itu bisa berfungsi. Kalau ibu sudah kepleset, sudah kepepet, jangan Anda menuduh serampangan terhadap ajaran agama Islam. Kamu sendiri yang menuduh serampangan terhadap ajaran kami, Pak. Apa yang kamu bawa ayat-ayat itu adalah ayat-ayat kami dan kamu selewengkan seenak dengkulmu saja. Itu semua ayat-ayat yang kamu kasih itu ngawur semua, lepas semua dari konteksnya. Allah yang tidak berubah itu adalah maksudnya Allah yang tidak berubah dalam hakikatnya yang penebus dan juru selamat. Tidak ada yang dibentuk itu, tidak ada lagi yang seperti dia, yang seperti penebus dan juru selamat. Allah yang tidak berubah dalam ketetapannya, Allah yang tidak berubah dalam sifatnya. Itu dimaksud yang kamu kasih semua ayat itu adalah Allah yang tidak berubah dalam konteksnya. Sama sekali tidak ada ayat-ayat yang artinya mendukung semua pernyataanmu itu. Dan itu juga adalah Tuhan kami. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan kamu. Tuhan kamu itu bukan Tuhan kami. Sadar, eling gitu loh. Nggak ada hubungannya zat itu bisa menjadi roh dan roh itu bisa berubah dengan jadi zat. Itu adalah dua esensi yang berbeda. Ketika saya bilang kamu itu menyembah Tuhan di tempat ada di tempatnya, Alkitab kami mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu tidak disembah di dalam tempatnya, tidak di kiblat, tidak ada dalam satu tempat, karena Dia itu adalah Allah yang omnipresent, ada di mana-mana. Sedangkan kamu berkiblat, ada tempatnya, ada wadahnya. Di sana kamu putar-putar di situ. Masa kamu nggak mau bilang masa kamu menyangkal apa perkataanku ini? Iya kan? Ibu tidak tahu apa-apa tentang Islam. Jangankan Islam, ajaran Yesus aja ibu nggak tahu. Ya, kenapa? Ada puluhan ayat yang saya tuangkan di dalam diskusi ini berkaitan dengan esensi Allah. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya kan? Kamu bicara tentang konteks yang kamu lepaskan, oke? Sekali lagi konteks yang kamu lepaskan. Makanya saya bilang jangan banyak-banyak. Kita bahas satu-satu aja, saya pecahkan semua itu. Oke? Ngawur aja. Itu Zulkifli. Tuhan kami, Tuhan huruf besar itu adalah Yahweh. Dia menampakkan diri. Tertulis di Alkitab. Tuhan kami itu menampakkan diri, tidak seperti Tuhanmu, Pak. Jangan disama-samakan Tuhanmu dengan Tuhanku, itu beda, Pak. Tuhanmu itu tidak akan pernah muncul sampai kapanpun. Bahkan di hari penghakiman bukan Tuhanmu yang muncul, Tuhanku, Pak. Yesus itu yang kamu hina-hinakan itu, oke? Selamat pagi Bang Zulkifli. Sampai jumpa lagi dengan saya Muhammad KC. Ini saya dengar voice note-nya Bang Zulkifli. Luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa ngawur berantakan. Jadi Bang Zulkifli ini bikin asumsi. Ibarat ada orang sedang betulin motor di bengkel, dia cerita mengenai baut harus dikencangi. Satu sisi menceritakan orang sedang melahirkan, pegang tangannya lalu tekan dan bernapas panjang. Kemudian yang di bengkel puter biar kencang. Jadi seperti itulah ceritanya yang disampaikan oleh Bang Zulkifli ini. Jadi ibarat orang sedang melahirkan, menahan tenaga, napas, kemudian ceritanya orang itu cerita orang melahirkan dengan cerita orang di bengkel. Jadi Alkitab diberantakin begitu sama Zulkifli Abbas. Cerita perikopnya tentang apa, diceritakan tentang apa. Ibarat orang begini sedang bercerita, kalau ada si I-nya kakinya bertanduk itu ayam, tapi kalau ada spionnya itu motor. Jadi cerita motor dengan ayam saling
bersahutan, ya jelas nggak nyambung ya. Kalau cerita ayam ada bulunya halus, kemudian ada jenggernya, kemudian kacanya buat mengata, menyilau, terus ada standarnya, kemudian bercerita lagi ada lampunya ke depan, ya jelas nggak nyambung lah antara cerita ayam dengan cerita motor. Disambungkan oleh Bang Zulkifli, pada kakinya bertanduk dan di depannya ada spionnya. Spion itu untuk melihat, tapi di bawahnya ada ekor. Ekornya ada lampu lightingnya, lampu sennya, dan di depannya ada jenggernya. Sama dengan pembicaraan seperti ini. Lucu. Pak Zulkifli, semua yang kamu ngomongkan itu cumalah penyelewengan. Ayat demi ayat yang kamu comot itu lepas dari konteksnya. Elohim mengatakan aku tidak berubah di dalam Maleakhi 3 itu tidak berubah dalam ketetapannya. Saya yakin kamu tidak tahu apa konteks di dalam Maleakhi 3 itu. Kamu tidak baca, kamu cuma dapat bocoran gitu kan. Dari mana-mana dapat bocoran. Ini ayatnya yang menyatakan Elohim tidak berubah. Tetapi kamu tidak tahu, tidak berubah dalam ketetapannya. Karena ayat itu bicara tentang konteksnya adalah Elohim yang meminta umatnya untuk menjalankan perpuluhan. Dia tetap meminta umatnya untuk melaksanakan perpuluhan, memberi perpuluhan. Dia tidak akan berubah dalam ketetapannya yang telah menetapkan bahwa orang harus membayar perpuluhan. Itu konteksnya, oke? Bukan yang tidak berubah menjadi manusia. Oh, tidak ada dikatakan seperti itu. Di dalam apalagi tadi Keluaran 9 juga, Elohim tidak berubah dalam mujizatnya. Tidak ada yang sama seperti dia, oke? Tidak berubah, memang tidak sama seperti Tuhanmu yang tidak punya mujizat. Itu loh, itu yang diomongin. Jadi jangan ambil ayat sesuka hatimu, Pak. Dan ketika kamu mengatakan Elohim tidak mungkin menjadi manusia, oh maaf, dia pernah menyatakan diri, dia pernah menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud manusia. Tercatat di Alkitab, tercatat dalam kitab sejarahnya ini, ada di dalam dalilnya, ada buktinya, ada faktanya, berlaku tetap, tidak bisa diganggu gugat. Inilah kenyataannya. Jadi jelas yang menyeleweng itu kamu. Kamulah yang menyesatkan seluruh umat manusia ini. Kamu menyesatkan orang dengan siaran-siaran sesatmu itu, oke? Yang kamu comot-comot itu ayat asal comot untuk mendukung opini sesatmu itu, Pak Zulkifli. Iya kan? Pak Zulkifli, saya yakin sekali setiap ayat yang Bapak comot itu Bapak tidak tahu konteksnya. Di dalam Keluaran 9 itu bicara Elohim yang tidak berubah dalam kuasanya, dalam mujizat-mujizatnya, oke? Di dalam Maleakhi 3 itu Elohim tidak berubah dalam ketetapannya yang memberikan ketetapan untuk membayar perpuluhan, dan dia tidak berubah walaupun orang membohong, walaupun orang menipu. Itu konteksnya apa? Di dalam yang Bapak mengatakan Elohim tidak berubah dalam bentuk dalam hal itu konteksnya adalah di dalam Yesaya 43 itu konteksnya adalah Elohim yang tidak berubah dalam penebusan dan dalam kejuru selamatannya. Elohim yang tidak berubah bentuk dalam, tidak ada yang dibentuk selain Elohim yang datang menjadi manusia, menjadi penebus dan juru selamat. Semua ayat yang Bapak pakai itu cumalah penyelewengan. Bapak menyaksikan kepada dunia bahwa Bapak itu adalah penyeleweng, penyesat orang-orang Kristen, oke? Dan yang Bapak katakan bahwa Tuhan tidak mungkin datang kepada manusia. Oh maaf, itu ayatnya sudah saya kasih. Kejadian 12, Kejadian 18, jelas Allah menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud manusia. Oke, itu dia. Ya, terima kasih ya rekan-rekan sekalian. Jadi kesimpulannya bahwa Zulkifli mencomot-comot semua ayat di dalam Alkitab untuk membenarkan opininya bahwa Tuhan Allahnya itu tidak mau dilihat dan tidak bisa dilihat. Ini esensinya adalah dia mau menunjukkan bahwa Tuhan yang sebenarnya itu tidak boleh dilihat. Lalu dia mengatakan itu semua berasal dari Alkitab kita sendiri yang menuliskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tetapi maaf Pak Zulkifli, apa yang kamu comot-comot itu salah semua, oke? Semua ada dalam konteksnya.
maksudnya tidak seperti yang kamu pikirkan itu gitu loh. Lalu kamu tidak bisa membuktikan bahwa Tuhanmu itu ada. Dari tadi kamu hanya berkelit dalam hal menghindar dari pertanyaan saya, apakah Tuhanmu itu ada. Dan kamu tetap bersikukuh ya, Pak Zulkifli ini tetap bersikukuh bahwa Tuhannya itu adalah Tuhan kita. Tetapi jelas itu adalah dua hakikat, dua oknum yang berbeda. Terima kasih ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang eksis ya, Allah yang menyatakan diri di dalam diri Yesus Kristus. Oke? God bless you.